Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zalfa Mayastika dengan NPM 20134 kelas G Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Dalam video ini saya akan menyampaikan pemahaman mengenai hukum Islam dalam buku yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Umar Harisa Jaya dan Ainur Fakih. Untuk lebih lanjut, yuk simak video kali ini. Yang pertama ada sejarah singkat hukum perkawinan di Indonesia. Singkat cerita, Presiden Republik Indonesia mengajukan rancangan Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 31 Juli tahun 1973 untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan tentang Undang-Undang Perkawinan mengalami pasang surut, terutama pada umat Islam, karena ternyata secara garis besar rancangan undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 29 ayat 1 tentang kebebasan beragama. Pertentangan ini didasari atas materi norma pada RUU Perkawinan yang jauh keluar dari konsep yang ada pada Al-Quran. Pada akhirnya, RUU Perkawinan dapat disahkan pada 2 Januari 1974 melalui Forum Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah Indonesia dengan nama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara konkret, Undang-Undang Perkawinan ini baru dapat diterapkan apabila peraturan pelaksanaannya sudah ada. Nah, selanjutnya, pada tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan efektif berjalan ketika Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah ada. Selanjutnya ada pengertian perkawinan secara umum. Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang artinya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada pengertian perkawinan dalam makna ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir dan batin di sini adalah ikatan di mana perkawinan sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya, perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih. Selanjutnya pengertian dengan makna antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah rumusan terpenting di dalam melakukan hubungan perkawinan, di mana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Yang ketiga ada sebagai keluarga yang bahagia. Artinya bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga, seperti contohnya adalah praktek kawin kontrak. Dan yang terakhir ada berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah kunci dari hubungan perkawinan, di mana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai tujuan perkawinan. Secara pengertian, rumusan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sudah dipaparkan pada bab pengertian perkawinan sebelumnya. Pada konteks bab tujuan perkawinan, akan diulas lebih kepada tujuan perkawinan sebagaimana ajaran Islam. Poin pertama yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah dan keturunannya. Artinya, kitab suci Al-Quran menyebutkan bahwa konsep sakinah, mawadah, dan warohmah itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Untuk poin kedua yaitu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud, yaitu, "Wahai pemuda semuanya, barang siapa di antara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin. Sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata atau pandangan dan lebih mampu menjaga kehormatan. Barang siapa belum berkemampuan, hendaklah berpuasa. Sebab puasa itu baginya merupakan perisai yang mampu menahannya dari perbuatan zina." Hadis di atas memberi makna bahwa dengan perkawinan maka seseorang dapat terhindar dari zina atau minimal mampu menahan untuk melakukannya. Selanjutnya adalah untuk menciptakan rasa kasih sayang. Itu adalah dambaan bagi semua keluarga dalam sebuah perkawinan. Tidak hanya bagi mereka pasangan yang kawin, tetapi kebahagiaan juga turut dirasakan bagi sanak saudara, teman, sahabat, orang tua, yang itu semua menurut istilah Muhammad SAW disampaikan dengan baiti janati. Untuk poin keempat yaitu melaksanakan ibadah. Perkawinan adalah ibadah, yaitu di mana perkawinan merupakan sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Tujuan perkawinan dalam Islam yang selanjutnya adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan. Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah fitrah yang setiap manusia pasti memilikinya. Dalam memenuhi kebutuhan itu tentunya harus melalui ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Yang akan kita bahas berikutnya yaitu mengenai prinsip yang ada pada perkawinan. Yang pertama, ada prinsip untuk memilih jodoh yang tepat. Memilih jodoh yang tepat adalah sebuah dasar dari kebahagiaan perkawinan, karena ini merupakan faktor terpenting. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita atau istri yang solehah. Diriwayatkan oleh Muslim. Yang kedua ada prinsip mengawali dengan hitbah. Yang ketiga ada prinsip menghindari larangan dalam perkawinan. Yang keempat ada memenuhi syarat tertentu. Selanjutnya sukarela persetujuan. Ada saksi, memberikan mahar. Dan yang kedelapan ada prinsip kebebasan untuk mengajukan syarat, bertanggung jawab dan melakukan pergaulan yang baik. Nah, sekarang kita akan masuk pada sumber hukum perkawinan. Yang pertama ada Al-Quran. Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang mengenai dasar hukum pernikahan. Yang pertama ada surat An-Nisa ayat 1. Selanjutnya ada surat An-Nur ayat 31. Ada Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Quran surat An-Nahl ayat 72. Yang kedua ada hadis. Seperti yang diriwayatkan, jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Adapun rukun dan syarat perkawinan yang akan kita bahas, yang pertama rukun nikah ke-1 yaitu adanya mempelai pria. Selanjutnya tentu ada mempelai wanita, lalu ada wali nikah untuk mempelai wanita, ada 2 orang pria sebagai saksi, dan yang terakhir adanya ijab qabul. Sementara untuk syarat yang pertama ialah beragama Islam. Yang kedua, bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Yang ketiga, wali akad nikah.
wali akad nikah mempelai perempuan yakni ayah. Namun jika ayah mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh kakeknya. Pada syariat Islam terdapat wali hakim yang bisa menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Meski demikian, penggunaan wali hakim ini juga tidak sembarangan. Selanjutnya yang keempat, tidak sedang melaksanakan haji, dan yang terakhir, bukan karena paksaan. Terdapat perjanjian dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai pada saat perkawinan dilangsungkan, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang mengikat bagi mereka dan pihak ketiga. Nah, secara hukum, persoalan mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bab 5 pasal 29 yang dapat kita simak di 4 poin berikut ini. Di sini juga kita akan membahas mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Hukum Islam tidak mengenal percampuran harta antara suami dan istri. Hukum Islam juga mengakui adanya harta bersama antara suami dan istri. Dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dikatakan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain. Baik, berikutnya ada sebab-sebab putusnya perkawinan. Yang pertama yaitu talak. Pengertian dari talak pada pasal 117 yang menyebutkan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Yang kedua ada li'an. Li'an adalah baik suami yang menuduh dan istri yang dituduh, mereka semua sama-sama bersumpah terhadap apa yang dituduhkan sebanyak 5 kali. Yang ketiga ada huluk. Huluk adalah pengecualian terhadap hak talak dari suami. Yang keempat ada fasah. Fasah digambarkan sebagai perbuatan cerai yang mengakibatkan masa iddah. Selanjutnya ada syikak. Syikak adalah kelanjutan dari nusyuj, yaitu tahapan di mana nusyuj yang sudah dilakukan istri kepada suami. Berikutnya ada ila. Ila adalah salah satu alasan dapat putusnya perkawinan karena perceraian. Dan yang terakhir ada zihar. Zihar sendiri dianggap sebagai talak pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai masalah-masalah dalam perkawinan. Bisa kita lihat terdapat beberapa masalah. Yang pertama ada perkawinan beda agama, selanjutnya nikah siri, status hukum anak di luar kawin, poligami, dispensasi nikah, nikah mut'ah, dan nikah muhalil. Nah, sekian dapat saya sampaikan mengenai hukum perkawinan dalam ruang lingkup hukum Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.